Jangan sampai yang mabuk itu anak polisi, yang pakai narkoba anak polisi, yang pacaran anak polisi, yang kecelakaan anak polisi, sedangkan yang di penjara adalah kuli bangunan. Itu yang tidak boleh, Pak. Sobat ADP, kita jumpa lagi. Di video kali ini kita akan membahas terkait dengan perkembangan sejauh mana perkembangan kasus Vina dan Eki. Apakah sudah ada titik terang untuk penyelesaiannya atau bagaimana? Jadi kenapa kita membahas lagi kasus Vina dan Eki? Karena pandangan saya karena menurut saya proses penegakan hukum kita di Indonesia ini ada bermasalah, teman-teman. Jadi jangan sampai menghukum orang yang tidak bersalah, Jadi belum tahu titik persoalan secara jelas sampai saat ini apakah kematian Vina dan Eki ini murni karena kecelakaan atau karena memang seperti yang dituduhkan atau seperti yang dituangkan dalam putusan pengadilan, yaitu pembunuhan beserta pemerkosaan. Nah, ini yang kita tidak inginkan, teman-teman. Kalau memang ini adalah kejadian atau karena pembunuhan beserta pemerkosaan, ya sudah, hukumlah pelakunya sesuai dengan perbuatannya. Tapi kalau ini adalah kecelakaan tunggal, ya dengan keadilan, dengan kebenaran, jangan sampai kita menghukum orang yang tidak berdosa, jangan sampai menghukum orang yang tidak bersalah. Nah, itu teman-teman kenapa kita sebagai masyarakat harus melakukan pengawasan yang ketat terhadap proses penegakan hukum yang ada di Republik ini, teman-teman. Nah, di tengah isu yang terjadi, muncul beberapa saksi, di mana ada saksi dari temannya Vina, ada juga saksi dari temannya Eki. Mereka mulai bermunculan memberikan kesaksian beserta data-data yang akurat, saya pikir karena antara keterangan dan datanya itu sinkron, teman-teman. Nah, salah satunya itu adalah Frans Marbun. Frans Marbun ini adalah temannya Eki, yang bisa dikatakan sahabatnya Eki. Jadi mereka berteman di salah satu klub motor, Jadi Frans Marbun ini, kenapa saya katakan ini adalah sahabatnya Eki, karena mereka setiap hari itu selalu bersamaan, hampir setiap hari itu selalu bersamaan. Nah, bahkan baju, helm maupun sepatu itu sering dipinjamkan kepada Eki. Eki itu sering pinjam helm, sering pinjam baju, sering pinjam sepatu kepada sahabatnya ini yang namanya Frans Marbun. Jadi Frans Marbun juga menjelaskan bagaimana kesehariannya Eki, Dia menceritakan semuanya. Sebelumnya saya disclaimer dulu, bukannya kita berbicara orang yang sudah meninggal, Yang jelas kita berdoa kepada almarhum Eki dan Vina semoga tenang di surga. Tetapi di sisi lain kita juga harus berbicara juga terkait dengan situasi atau terkait dengan kondisi 7 orang yang saat ini masih di penjara. Karena sampai saat ini mereka masih meyakini mereka tidak bersalah, mereka bukan pelakunya. Nah, hal-hal inilah yang mau diperjuangkan oleh temannya Vina dan temannya Eki, salah satunya Frans Marbun. Jadi dia menyatakan bahwa kesehariannya Eki itu memang sering mabuk-mabukan. Kalau di jalan raya dia bawa motor, itu jalannya itu sering ngebut-ngebutan, zigzag dan itu sangat membahayakan diri sendiri dan sangat membahayakan orang lain. Dan lebih pentingnya lagi, ini pernyataan dari Frans sahabatnya, kalau Eki ini sering menggunakan obat-obatan terlarang, sering menggunakan narkoba. Padahal kita tahu bahwa ayahnya Eki adalah kanit narkoba pada saat itu. Bayangkan, itu sangat miris, teman-teman. Bapaknya adalah kanit narkoba, anaknya pengguna. Itu mau jadi apa? Bagaimana kita berharap dengan penegak hukum dalam hal polisi yang bertugas untuk memberantas dan memberanuskan narkoba, kalau keluarganya sendiri adalah pengguna, itu mau bagaimana? Nah, itulah yang terjadi di negeri kita ini. Nah, kembali ke pernyataannya sahabatnya Eki adalah Frans. Itu yang penting disampaikan Ini menurut saya penting Jadi sebelum kejadian, Frans ini mendengar informasi kalau Eki itu sebelum kejadian itu menggunakan obatan terlarang, menggunakan narkoba, teman-teman. Jadi kalau pernyataan ini benar adanya, bisa jadi Eki itu meninggal karena kecelakaan. Kenapa? Karena ini logis pernyataan ini. Apalagi ditambah dengan kebiasaan Eki kalau misalkan berkendara itu sering ngebut-ngebutan. Itu kan membahayakan diri sendiri dan membahayakan orang lain. Dan untungnya itu kejadiannya itu malam hari.
Jadi yang menjadi korban itu dia dengan Vina. Kalau menurut saya itu yang terjadi. Bisa jadi kecelakaan ini bukan karena pembunuhan, tapi karena karena kecelakaan. Nah itu teman-teman. Kemudian Frans itu juga menceritakan kondisi helm. Jadi helm ini helmnya Frans ya, yang dipakai oleh Eki. Helm itu helm full face ya, jadi ada pelindung di bagian dagu. Nah, sebelum kejadian helm itu masih utuh, masih normal kondisinya. Nah, setelah kejadian, Frans ini melihat di rumah sakit ya, di depan itu ada helm, kondisinya sudah rusak. Sudah tidak ada pelindungnya lagi. Sisanya hanya ada busa di sini. Busanya itu kalau ditekan itu lembek di sini. Makanya ketika dia melihat jenazah, kondisinya Eki itu hancur di sini. Nah, makanya dari situ ya Frans meyakini kalau Eki dan Vina meninggal karena kecelakaan, bukan karena pembunuhan seperti yang dituduhkan selama ini. Makanya dengan keterangan-keterangan dari temannya Eki yaitu Frans bisa menjadi titik terang apakah Eki dan Vina meninggal ini karena kecelakaan atau karena pembunuhan. Kalau sampai saat ini saya mulai meyakini ini meninggal karena kecelakaan. Nah itu yang menjadi pertanyaan ya, setelah ada pernyataan dari Frans, kita kembali lagi ke belakang ya. Kenapa selama ini pengacaranya Rudiana, yaitu Pitra Nasution, dia tidak pernah menunjukkan helm sebagai barang bukti. Jadi selama ini dia hanya menunjukkan motor yang dipakai oleh almarhum pada saat itu. Dia bilang, loh ini tidak mungkin kecelakaan. Karena kalau kecelakaan kondisi motornya pasti parah. Ya, tetapi di sisi lain, dia tidak pernah menunjukkan yang namanya kondisi helm yang dipakai oleh Eki pada saat kejadian. Helmnya itu hancur loh Pak, di sini. Dan itu sudah ada keterangan dari Frans. Kenapa Bapak selama ini tidak pernah mempertunjukkan helm yang dipakai oleh Eki pada saat kejadian? Apakah Bapak sengaja atau bagaimana? Kalau Bapak tadi menyampaikan bahwa tidak mungkin ini kecelakaan karena kondisi motornya hanya lecet. Ada juga loh Pak, supaya Bapak tahu. Ada orang yang kecelakaan parah, ya, kondisinya sampai parah, tetapi motornya itu tidak kenapa-napa. Motor itu hanya lecet. Itu ada. Supaya Pak Pitra tahu, ya itu ada. Makanya jangan sampai hanya mengambil satu kesimpulan. Kalau motornya tidak ada kerusakan, hanya lecet, berarti Bapak mengambil kesimpulan ini bukan kecelakaan. Tidak bisa diambil kesimpulan seperti itu Pak. Makanya di statement Bapak yang menyampaikan bahwa ketika ada saksi-saksi yang bermunculan mulai dari Frans Marbun, terus kemudian temannya Vina yaitu Widi dan Mega, Bapak selalu menyampaikan bahwa saksi-saksi yang bermunculan ini adalah saksi-saksi yang dibayar, saksi-saksi yang ingin terkenal. Loh Bapak tidak boleh seperti itu. Mereka ini muncul ya karena mereka merasa atau karena mereka berkeyakinan bahwa Vina dan Eki ini meninggal bukan karena pembunuhan, tetapi karena kecelakaan. Mereka itu bisa membuktikan keterangannya itu ya sesuai dengan data atau sesuai dengan bukti yang dipertunjukkan. Itu sinkron. Di beberapa kesempatan Pak Pitra ini menyampaikan bahwa kasus ini tidak perlu diperdebatkan karena kasusnya sudah inkrah, putusannya sudah putusan tetap di pengadilan. Tidak bisa begitu Pak. Kenapa? Karena polisi, jaksa, dan hakim pada tahun 2016 itu bermasalah Pak. Makanya putusannya juga ikut bermasalah. Masa hal-hal yang bermasalah, putusan bermasalah, kita tidak boleh mempersoalkan. Mau jadi apa Pak penegak hukum di Republik ini ke depannya? Kalau putusannya bermasalah, kalau lembaganya bermasalah, ayo kita perbaiki. Itu baru benar. Makanya Bapak juga harus berterima kasih dengan munculnya dari saksi-saksi ini. Bapak harus berterima kasih karena mereka itu masih peduli dengan proses penegakan hukum yang ada di Republik ini. Apalagi mereka tidak menginginkan kalau orang-orang yang tidak bersalah itu dihukum. Seperti ke-8 orang ini. Ini tidak boleh Pak. Kenapa tadi saya katakan hakim, jaksa, dan polisi pada saat itu bermasalah? Kalau memang mereka tidak bermasalah, ya harusnya panggil dong saksi-saksi ini, temannya Vina, temannya Eki, ya Frans Marbun, Widi,
dan Mega itu dijadikan saksi di pengadilan atau dijadikan saksi di kepolisian. Ini kan tidak. Padahal mereka itu tahu betul sebelum kejadian apa yang dilakukan oleh Vina, apa yang dilakukan oleh Eki, itu mereka tahu. Malah yang dijadikan saksi itu adalah sahabatnya Rudiana, yaitu Aib, yang mana tidak tahu apa-apa tentang persoalan ini. Tidak mengenal Eki, tidak mengenal Vina. Aib ini kan sahabatnya polisi, sahabatnya Rudiana, makanya dijadikan saksi karena gampang dipengaruhi, gampang diarahkan. Itu Pak. Sekali lagi, pernyataan yang disampaikan oleh Frans itu masuk akal. Keterangan dan buktinya itu ditunjukkan, itu bersesuaian, itu sangat sinkron. Begitu pula keterangan yang diberikan oleh Vidi dan Mega. Vidi dan Mega pada saat kejadian menyampaikan bahwa pukul 22.05 atau pukul 22.15 menit mereka itu masih berkomunikasi dengan Vina. Sedangkan ya di putusan pengadilan kejadiannya itu pukul 21. Itu bisa dibuktikan loh ya. Hasil ekstraksi data di HP-nya almarhum Vina menunjukkan itu. Kalau pukul 22 itu masih ada percakapan antara Mega dan Vina. Berarti bisa diambil kesimpulan kalau putusan hakim pada tahun 2016 ini bermasalah. Itu sudah pasti bermasalah. Itu yang Pak Pitra harus ketahui. Bukan berarti orang yang mau mengungkapkan kebenaran, orang yang mau mencari kebenaran, itu adalah orang-orang titipan, orang-orang yang dibayar. Tidak bisa begitu Pak. Mereka itu menyampaikan keterangannya itu sesuai dengan data dan fakta. Antara keterangan dan buktinya itu bersesuaian. Kalau Pak Pitra, jujur saja, antara pernyataan, antara keterangan yang disampaikan oleh Pak Pitra, itu tidak masuk akal. Logika berpikir kita itu tidak masuk gitu loh. Saya itu lebih memahami apa yang disampaikan oleh Frans, apa yang disampaikan oleh Mega dan Widi, daripada saya mendengar yang disampaikan oleh Pak Pitra. Itu saya tidak mengerti. Makanya sekali lagi saya menyampaikan, Pak Pitra sudahlah, jangan sampai Pak Pitra menghambat atau menakut-nakuti masyarakat yang ingin mengungkapkan kebenaran. Karena polisi, jaksa dan hakim sekarang itu membutuhkan keterangan-keterangan dari para saksi yang mengetahui kejadian ini. Itu yang perlu Bapak garis bawahi. Jangan sampai sekali lagi ke-8 orang yang sudah dihukum ini itu menjadi korban Pak. Mereka itu korban salah tangkap. Jangan sampai itu terjadi. Menghukum orang yang tidak bersalah itu adalah suatu perbuatan keji Pak. Itu yang perlu Bapak ketahui. Ya, jangan sampai ini yang terjadi. Yang mabuk itu anak polisi, ya, yang pakai narkoba itu anak polisi, yang pacaran anak polisi, yang dipenjara atau yang dihukum adalah kuli bangunan. Itu kan sedih Pak. Ya, kita menghukum orang yang tidak bersalah itu kan adalah suatu perbuatan yang keji Pak. Itu tidak boleh dibiarkan seperti itu Pak. Ya, oke, sekali lagi kita harap semoga adanya saksi-saksi yang bermunculan ini, semoga ada titik terang teman-teman. Kasihan itu mereka 7 orang yang masih di penjara ini, kasihan. Oke teman-teman, kita doakan semoga kasus ini segera terselesaikan dengan baik. Oke, sekian dulu. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Terima kasih.